Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla al-bai'a wa harrama ar-riba. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ausini wa iyyakum jami'an bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat, rahmat, karunia Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat melaksanakan salat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Ini sebuah nikmat yang patut kita syukuri, karena pada saat yang sama masih banyak saudara-saudara kita masih dalam keadaan tidur, sehingga subuhnya tidak di awal waktu dan tidak berjamaah. Bahkan banyak juga saudara-saudara kita tidak sholat subuh, sehingga bangunnya sudah habis waktu subuh, dan dari tidur tidak ada niat memang untuk bangun sholat subuh. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selepas sholat kita masih punya waktu, kesempatan untuk kita sejenak mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dan kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengar nasihat Allah dan Rasulnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yang kita hormati dan muliakan bersama, ada Bapak Kapolresta beserta jajarannya yang sudah berhadir bersama kita pada kesempatan yang mulia ini. Kemudian Ketua BKM serta seluruh pengurus, imam, syekh, para imam rawatib. Selanjutnya Bapak Kecil beserta perangkat desa, ya, seluruh para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai tausiah pada subuh yang mulia ini, saya masuk WA dari Pak Mairul bahwa pada subuh hari ini insya Allah Bapak Kapolresta akan bersama kita untuk sholat subuh berjamaah. Pak Mairul maksudnya WA saya untuk kemudian bertanya seperti apa ini Pak Kapolres akan dengan kita, dan insya Allah akan memperkenalkan diri. Langsung saya telepon Pak Mairul, saya bilang ini kalau kata orang pucuk dicinta ulang pun tiba. Saya setelah mendengar informasi Pak Kombes Fahmi menjadi Kapolresta, saya berniat untuk silaturahmi dan bermaksud mengajak beliau untuk bergabung dengan jamaah BBC. Kalau pertanyaannya, saya belum pernah ada pejabat, apakah itu pemerintahan atau apakah itu polisi atau militer, yang saya kemudian mendatangi dan mengajak untuk bergabung dengan BBC ini, belum pernah. Karena gerakan ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk supaya orang bilang, oh bagus sekali BBC yang Kapolresta datang, oh BBC gubernur datang. Kalau itu tujuan dari kegiatan kita, maka pahala amalnya menjadi tidak ada. Jadi ini gerakan bukan gagah-gagahan. Tapi kalau saya ditanya kenapa saya kok untuk Pak Fahmi ini saya ada niat silaturahmi, maka jawabannya adalah pertama, almarhum bapak beliau Bapak Kombes Purnawirawan Ramli Arsyad itu jamaah tetap BBC. Di masa beliau itu masih sehat, belum sakit.
kemudian salaman dengan saya dan kemudian kita komunikasi. Jadi bapak beliau jamaah tetap kita masa sehat, nggak datang lagi ketika sudah tidak sehat. Yang kedua, almarhum bapak beliau ini dulu ya, sejak aktif, mungkin kita sangat tahu Pak Ramli Arsyad, beberapa Kapolres di Aceh ini, dan terakhir kalau saya tidak salah Irwasda beliau orang nomor 3 di Polda, itu sudah sangat perhatian dengan agama, sehingga beliau itu punya yayasan TPA Tengku Cimpetring di Indrapuri, dan saya selalu diajak beliau untuk kemudian berkontribusi bagaimana memajukan dan melahirkan generasi-generasi kita yang diawali dari TPA. Maka TPA Cimpetring ini yang paling besar yang ada di Indrapuri. Nah, makanya kalau beliau artinya masa hidupnya itu sudah mengajak saya untuk kemudian bagaimana tadi kita berkontribusi ya untuk ya generasi dan agama ini, karena kakek beliau itu adalah ulama ya, Tengku Arsyad, dan kami juga terakhir ini bukan karena beliau ini Kapolres kemudian kita ikat diri ya, ada Mutili Wale ya. Jadi beliau mengatakan aslinya Indrapuri, kayak kakek nenek saya adalah orang Lambili, masih ada hubungan dengan ini. Kemudian beliau tadi istrinya adalah orang Lebo, keluarga Abu Lambu, Zili lagi saya. Itu tadi kenapa kalau saya orang lain tidak saya datangi, karena tadi bukan gagahan ini kegiatan, ya, tapi karena tadi almarhum orang tuanya adalah jamaah kitab BBC ini, maka ketika beliau Allah berikan amanah untuk kemudian tadi menjadi Kapolresta, dan ini di wilayah gerakan Safari Subuh kita, maka tentunya ya kita ya mengajak beliau untuk kemudian menyambung silaturahmi orang tuanya dengan para jamaah kita ini, dan tentunya para jamaah rahimakumullah ya, beliau bisa seperti hari ini juga mengajak jajaran-jajarannya ya, ya sehingga ya kita saling bersilaturahmi, kemudian bisa saling kita mengingatkan, bisa kita saling menasihati. Begitu juga nanti kalau ada hal-hal yang mungkin perlu beliau sampaikan kepada para jamaah, maka kita juga membuka ruang untuk ini menjadi media mimbar untuk kemudian mungkin sebelum tausiah untuk beliau sampaikan. Dan memang Nabi SAW walaupun hadisnya dibilang adalah 5 hal ya, untuk kita pergunakan kesempatan sebelum 5 ini kemudian akan hilang, tidak ada lagi. Ightani khamsan qabla khamsin, pergunakan yang 5 sebelum yang 5 ini kemudian kita tidak punya lagi. Di antaranya pergunakan waktu kita lagi muda sebelum nanti kita tua sudah tidak sanggup lagi. Pergunakan waktu lagi sehat sebelum nanti kita sudah tidak sehat, sudah tidak mampu lagi. Maka kemudian juga tentu ini bisa dibawa kepada apapun. Itu adalah kesempatan untuk kita dengannya memperbanyak amal-amal saleh sebelum kesempatan itu nanti mulai tidak ada. Maka beliau lagi ada Allah berikan amanah tadi melalui Pak Kapolri menjadi Kapolresta. Tentu ini adalah kesempatan untuk tadi mengajak orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tupoksi utamanya tadi adalah menghadirkan Kamtibmas untuk wilayah hukum Polresta yang ada di Banda Aceh. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah beliau bisa selama bertugas di sini bersilaturahmi dengan kita dan juga tentunya masyarakat, dan membawa tadi kebaikan bagi Banda Aceh ini dan masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, hari ini
saya insya Allah mencoba untuk keluar dari topik yang biasanya saya sampaikan. Ya, seingat saya, selama tausiah saya bukan saja di BBC tapi di seluruh tausiah, saya belum masuk ke wilayah tentang masalah muamalah. Karena apa? Karena saya sendiri juga kurang ngerti tentang itu. Lalu apa yang mau saya jelaskan? Tapi hampir pula dalam setahun ini atas permintaan jamaah di Masjid Al-Jihad Kulinke, di Masjid Baitur Rahmah Kampung Keramat, ya, untuk kita kaji tentang fikih muamalah. Mulailah saya masuk ke wilayah kajian tentang fikih muamalah yang sebelumnya banyak di fikih ibadah. Maka setelah saya baca yang belum begitu jauh, maka saya menemukan bahwa ajaran Islam terkait dengan muamalah itu begitu luar biasa indahnya. Nah, ini yang ingin saya berbagi sedikit dengan jamaah. Insya Allah di kesempatan yang lain nanti akan kita tambah lagi. Pertama saya awali dari Profesor Dr. Nasir Al-Gulay, guru besar bidang fikih Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Dalam kitab beliau Al-Madkhal li Dirasatil Fiqh Al-Islami, pengantar untuk kajian fikih Islam, itu beliau sebutkan bahwa ulama fikih itu membagi kajian fikih secara garis besar kepada dua bahagian. Satu bahagian adalah yang membicarakan tentang ma yata'allaqu bi tanzim alaqatil insani bi rabbih atau alaqatil 'abdi bi rabbih. Apa yang mengatur tentang hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Inilah yang disebut dengan fikih ibadah. Yang kedua adalah apa yang berhubungan dengan tanzim al-alaqat bainal insan wa ghairihi, hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Inilah disebut dengan fikih muamalah. Baik itu muamalahnya maliyah maupun nanti ada muamalahnya adalah sia-sia, ada muamalahnya adalah jinaiyah. Maka jamaah rahimakumullah, beliau mengatakan ciri khas antara fikih ibadah dengan fikih muamalah itu pada umumnya adalah, kalau fikih ibadah itu pada umumnya ghairu ma'qulil makna. Dia pada umumnya kenapa ini diwajibkan begini, kenapa ini caranya begini, itu tidak bisa di logikakan. Misal subuh yang lebih panjang waktu dari orang beraktivitas untuk kerja, kenapa sholatnya 2 rakaat? Zuhur orang yang padat dengan pekerjaan, makan dan masuk kerja lagi, kok malah 4? Ini tidak bisa dijawab pakai akal. Kenapa orang kalau kentut yang dicuci bukan pantat? Ini tidak bisa dijawab dia, karena ini persoalannya adalah persoalan horizontal ke vertikal, bukan horizontal dengan horizontal. Tapi kalau fikih muamalah itu pada umumnya dia ma'qulul makna. Jadi kenapa ini dilarang? Itu bisa dipahami maksudnya secara logika. Misal dalam fikih muamalah tadi dibaca oleh Ustaz Ipan ayat-ayat tentang larangan memakan riba. Kenapa riba dilarang? Bisa dipahami dengan akal kenapa riba haram. Tapi tidak bisa dipahami dengan akal. Kenapa kita sholat itu berdiri, rukuk, bangun, sujud? Bagaimana kalau ada penemuan
pengetahuan baru misalnya untuk kesehatan lebih bagus cara lain bisa? Tidak bisa. Karena ini bukan sesuatu yang bisa dilogikakan. Kenapa riba misalnya diharamkan? Tapi nanti kita akan coba bahas ini secara detail. Tapi ini pengantar saja. Dapat dipahami secara akal. Kita ambillah salah satu bahagian dari riba, namanya riba al-bai'. Riba dain. Riba ada dua dibagi oleh para ulama. Ada riba dalam jual beli, riba bai'. Ada riba ad-dain, riba dalam hutang piutang. Kenapa diharamkan riba di dalam hutang piutang? Karena dalam Islam prinsip hutang piutang itu adalah apa? Membantu orang yang dalam kesulitan. Prinsipnya adalah at-ta'awun, membantu orang dalam kesulitan. Maka jangan kita satu sisi membantu, di sisi lain cekek. Maka tidak dibenarkan dalam Islam kalau kita menghutangkan sesuatu kepada orang, dan dia balikkan, ketika dia kembalikan hutang itu bertambah dari yang dia hutang. Ini yang menjadi tambahan, ini namanya riba. Orang hutang 1 juta dengan kita akan balik bulan depan 1.100.000 atau 1 juta 1 rupiah. 1 rupiah itu riba. Karena bertambah dia. Bahkan ini tidak dibenarkan sekalipun yang menawarkan adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang datang ke kita, lum karat apa? Muno. Nejuk pen belum hutang di hati juta. Lo balik ke 3 juta tuk belum. Bukan kita yang mempersyaratkan, dia yang menawari, tetap itu adalah riba. Begitu juga kalau seandainya di awal kita tidak mempersyaratkan tambahan, ketika dia kembalikan waktu jatuh tempo, tetapi ketika dia tidak mampu kemudian kita tambah waktu dengan kenakan denda, ini juga adalah riba. Kenapa? Karena prinsipnya tadi adalah apa? Membantu orang dalam kesusahan, maka jangan dicekek lagi. Satu sisi bantu, di sisi lain cekek. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, orang akan bertanya seperti Dr. Erwandi Tarmizi, bukan Erwandi ini. Erwandi Tarmizi ini mungkin salah seorang yang paling ahli tentang fikih muamalah di Indonesia. Buku beliau itu bestseller juga, Harta Haram Muamalah Kontemporer. Beliau mengatakan, lalu orang bertanya, kalau saya kasih pinjam kepada seseorang, lalu dia balikkan persis seperti itu setelah sekian lama, saya dapat apa? Saya dapat apa? Maka kata Dr. Erwandi, kalau ini ditanya oleh seorang muslim, amat dhaif lah dia. Kenapa? Saya dapat apa? Dapat pahala di sisi Allah, membantu orang yang dalam kesulitan. Dapat apa? Pahala. Pahala itu lebih baik daripada harta yang kita punya. Rasulullah mengatakan, misalnya, kalau satu orang meminjamkan uangnya 2 kali kepada satu orang, maka sama dia dengan sudah bersedekah 1 kali. Maksudnya bagaimana? Kita pinjamkan ke satu orang uang 50 juta, jatuh tempo dia balikin. Datang orang lain pinjam lagi 50 juta, kita kasih lagi ke orang berikutnya 50 juta, maka kita telah dapat pahala menyedekahkan uang 50 juta. Sekarang uang kita kan belum berkurang sama sekali.
tapi dianggap Allah sudah kita bersedekah 50 juta, 2 kali mengutangkan kepada orang, ya, maka kita pahalanya seperti sudah bersedekah sejumlah itu dari sisi pahalanya. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada bahwa ya, setelah kita, ya, saya membaca belum begitu mendalam, maka saya sebut tadi indahnya Islam, ya, di dalam tuntunannya terkait dengan muamalah ini. Apa dia? Islam ini khususnya dalam muamalah jual beli, al-bai'. Karena kalau kaji bab muamalah itu biasanya diawali dari babnya adalah kitabul buyu' atau babul buyu', jual beli. Nanti baru masuk kepada ijarah, sewa menyewa. Maka kemudian masuk al-qirat atau murabahah, kasih modal kepada orang kemudian bagi untung. Kemudian ada arahan yang gadai dan sebagainya. Biasanya diawali dengan masalah al-buyu', jual beli. Islam selain di satu sisi mewajibkan dan mengancam, ya, dengan ancaman keras bagi setiap orang yang berdagang untuk berlaku jujur, tidak boleh curang sedikit pun di dalam berjual beli. Ini satu. Islam mewajibkan setiap yang berdagang untuk berlaku jujur, tidak boleh curang. Di sisi lain juga, ini yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang dan ini tidak dipraktek lagi dalam masalah jual beli, ya. Islam setelah terjadi sebuah akad jual beli sudah disepakati, itu masih memberi peluang apa yang disebut dengan khiyarat. Apa itu khiyarat? Adalah hak membatalkan balik transaksi jual beli yang sudah terjadi. Ini namanya khiyarat. Ini yang mungkin tidak dipraktekkan lagi dan mungkin bahkan banyak orang tidak tahu lagi perkara ini. Saya awali dulu dengan ini tadi, bahwa Islam mewajibkan dan mengancam dengan keras setiap pedagang untuk berlaku jujur dan diancam keras bila curang di dalam berjualan. Di antaranya adalah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tajiru as-saduqul aminu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Ini untuk memotivasi. Pedagang yang jujur di dalam berdagang itu nanti di akhirat dalam surga akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada. Pedagang yang jujur. Kemudian jemaah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang berjual beli, yang membeli, yang menjual, terutama tentu yang menjual, ya, idza sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Kalau orang yang bertransaksi jual beli, yang membeli, yang menjual terutama, sadaqah, jujur, bayyana, menjelaskan secara, ya, terbuka, tidak ada menyembunyikan kecacatan barang, burika fi bai'ihima, diberi keberkahan dalam jual belinya. Wa in katama kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau, ya, bohong, menyembunyikan kecacatan barang, tidak memberitahu pembeli, maka dihilangkan keberkahan pada jual belinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke pasar di Madinah, orang-orang sedang berjual beli, ya, seorang sahabat yang menemaninya mengatakan kepada para pedagang, "Hai para pedagang, tengok ke sini, perhatikan, Rasulullah mau sampaikan." Maka Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syarat tujar, hai para pedagang, inna tujar yub'atsu
ittaqa wa barra wa sadaqa, kecuali pedagang yang jujur di dalam jual belinya, ini yang tidak dibangkitkan sebagai penjahat. Nabi SAW ketika datang ke pasar Madinah mencurigai, ya, ada orang jual makanan, ya, ini juga wilayahnya apa namanya, ya kepolisian kalau ada orang-orang yang curang, ya. Nabi mencurigai ini orang yang bagus makanannya ditaruh di atas, yang sudah jelek ditaruh di bawah biar tidak nampak. Nabi dengan feelingnya kemudian colok tangannya ke dalam makanan itu, mendapati yang di bawah itu basah. Nabi bertanya kepada orang yang jual ini, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Ini kenapa kayak ini? Yang bawah ini jelek, yang bawah ini basah. Dia dengan malu mengatakan, "Asabatus sama'u ya Rasulullah." Kena hujan Rasulullah. Artinya dia bukan saya sengaja, tapi kena hujan. Kata Rasul kepada orang ini, "Afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahu an-nas?" Kenapa kamu tidak taruh yang jelek ini di atas supaya orang tengok yang beli? Rasul mengatakan, "Man khasya falaysa minna." Yang curang itu bukan bahagian daripada kami. Semua hadis yang saya baca ini Bukhari dan Muslim, dan derajatnya adalah derajatnya tentu sangat sahih. Jamaah rahimakumullah, tidak cukup itu. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu mengisahkan kisah umat terdahulu yang sudah Allah binasakan. Salah satu sebab adalah karena mereka curang di dalam jual beli. Siapa dia? Adalah kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madian. Di surah Al-A'raf ayat 85, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ila Madyan akhahum Syuaibah." Kepada kaum Madian diutus Nabi Syuaib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, kalian sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang berhak disembah. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Hai kaumku, kalian kalau menimbang menakar, ya, yang jujur, jangan curang timbangan, jangan curang takaran, jangan kurangi hak orang yang membeli. Tapi kaumnya tidak menggubris, ya. Maka apa yang terjadi? Allah hantam mereka dengan azab. Apa azab yang Allah hantam mereka? Ini disebutkan oleh Dr. Erwan Witardi dalam bukunya tadi, Harta Haram. Pertama, bahwa Allah tahan mereka, angin tidak bertiup itu tuh hari 7 malam. Bayangkan kalau udah nggak ada angin lagi. Kan dulu belum ada AC. Zaman Nabi Syuaib mana ada AC? Ya. Belum ada kipas angin. Maka orang-orang pada kepanasan. Allah tahan, nggak ada lagi udara. Oksigen ada, udaranya nggak ada lagi. Maka mereka nggak bisa lagi tinggal dalam rumah karena nggak tahan panas. Akhirnya mereka kumpul di padang pasir. Ya. Setelah semua terkumpul di padang pasir, datanglah awan hitam. Ya. Mereka berlindung, dipikir ini mau hujan. Rupanya datang kemudian apa? Petir dari langit dengan suara yang memekakkan, kemudian membinasakan semua mereka. Maka Allah sampai juga mengeluarkan satu surat di dalam Al-Quran disebut dengan surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail kepada orang-orang yang curang di dalam jual beli. Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apa itu wail? Adalah salah satu lembah dalam neraka Jahannam yang mengalir nanah dari penghuninya itu nanah keluar. Itu siapa? Al-mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum. Ini dia. Kalau orang lain
ada orang jual misalnya jeruk kan. Di tempat lain semua 35.000 1 kilo. Dia kok cuma 30.000. Maka datanglah kita beli ke situ 30.000 dia 1 kilo. Cuma kita habis itu kan langsung makan. Kalau kita bawa ke timbangan yang lain, kita taruh nggak sampai 1 kilo ya dia. Apa nggak 30.000 dia? Cuma rata-rata orang beli jeruk itu mana ada bawa lagi ke timbangan lain, coba betul atau nggak betul. Habis beli langsung buka beli. Rupanya dia murah sedikit, udah dia kurangi takarannya. Ini namanya al-mutaffifin. Ini satu sisi jamaah rahimakumullah. Kemudian saya sebut tadi, dalam jual beli dalam Islam itu ada yang disebut dengan khiyarat. Apa itu khiyarat? Adalah hak untuk membatalkan balik jual beli yang sudah terjadi kesepakatan. Secara garis besar, di dalam kita Al-Muqtara fil Fiqh Syafi'i ada 3 khiyarat, ya. Ada 3 bentuk khiyarat tadi. Pertama, apa yang disebut dengan khiyarul majlis. Apa itu khiyarul majlis? Ketika sebuah akad jual beli dengan seluruh rukun dan syarat pada rukun terpenuhi dan sudah selesai akad, ya sudah selesai jual beli, ya. Di dalam jual beli, ya dalam jual beli, ya ini supaya untuk kita ini juga. Awalnya memang ulama-ulama mazhab Syafi'i, terutama yang mutaqaddimin, masih Imam Syafi'i dan kemudian generasi setelahnya itu sangat concern dan keras terhadap masalah apa? Ijab qabul. Ijab qabul. Tidak sah jual beli kalau tidak ada ijab qabul. Artinya apa? Mesti ada ucapan. Nyok barang lembu blok kedran 5 ribu. Maka orang belum terima barang dari Indra 5 ribu, lo jual 5 ribu kedran. Ini namanya ijab dan qabul. Tetapi kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah, ini kalau dalam internal mazhab Syafi'i, kalau sudah Imam Nawawi yang mengomentari, yang lain semua di bawah Imam Nawawi. Itu kesepakatan ulama mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi kemudian mentarjih mengatakan bahwa di dalam jual beli tidak berlaku keharusan untuk adanya ijab dan qabul. Kalau mazhab lain tidak mensyaratkan ini, tidak mensyaratkan. Maka sekarang dalam amalah jual beli kita tidak ada lagi, tidak ada lagi. Nah kalau ada kayak gitu kan apa namanya kelamaan. Nyo barang orang kalau ramai orang. Karena inti daripada jual beli itu bahwa yang menjual harus ridha, yang membeli harus ridha. Maka dianggap ketika misalnya di supermarket ditulis sudah harga, ini barang kan tidak tengok jelas, harganya Rp 50.000. Nah kalau kita ridha dengan ini barang ini harga, berarti kita sudah ridha. Datang kasih duit, kemudian orang kasih barang, itulah namanya mewakili untuk ijab dan qabul, ya. Jadi awalnya memang ulama mazhab Syafi'i keras ya, tentang ini enggak sah, tapi terakhir termasuk Imam An-Nawawi memperkuat itu tidak ada kewajiban ijab dan qabul. Nah, setelah selesai tadi transaksi sebuah jual beli, maka khiyarul majlis adalah selama orang belum berpisah dari tempat majlis akad tadi, punya hak untuk membatalkan jual beli tadi secara sepihak, nggak perlu ridho pihak sebaliknya. Misalnya tadi setelah beli kan masih di situ, mau apa? Belum kembali ke pikirannya deh, belum. Tahu udah ngapain itu? Ini sepihak, nggak boleh orang yang kemudian tadi menjual, mau kado ke transaksi, anale dibalik-balik, anale, nggak bisa. Dengan syarat masih di dalam majlis akad itu. Karena Rasulullah al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa.
dua orang yang bertransaksi masih punya hak membatalkan secara sepihak selama belum berpisah dari majelis akad. Maka sekarang kadang ada orang jualan, itu langsung ditulis di tokonya, barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan lagi. Itu bukan konsep Islam. Ya, cuma mungkin konsep mengantisipasi nggak jujur orang. Ya, konsep mengantisipasi nggak jujur orang. Ya. Tapi dalam Islam tadi selama belum berpisah di majelis akad, kedua belah pihak punya hak untuk membatalkan balik. Itu namanya khiyar al-majlis. Yang kedua namanya adalah khiyarus syarat. Apa khiyarus syarat? Itu adalah hak membatalkan akad yang sudah terjadi tadi dalam jual beli, yang hak ini diajukan oleh salah satu pihak dan harus disepakati pihak satu lagi. Misal, ketika terjadi jual beli kemudian orang mengatakan begini, ini ya saya beli, saya mohon ini saya bawa dulu ke rumah, tanya istri saya. Kalau istri saya bilang modelnya cocok, berarti jadi. Kalau bilang istri saya nggak cocok, maka berarti tidak jadi. Ini namanya khiyar syarat. Kalau orang yang menjual mengatakan boleh, ya, maka ini nanti bisa dibatalkan balik. Kalau ada kadang-kadang kita beli kunci, nggak tahu kita hidup hanya kan. Nyo kalau tapi nyo lupa moh menyondrupah, jadi hanya apa? Lo pulang balik. Ini namanya khiyaru asyarab. Ini tapi dibuat masa dia tidak boleh lebih daripada 3 hari 3 malam. Karena hadis Nabi begitu. Ya. Ada satu orang Ansar mengadu kepada Rasulullah. Dia sering sekali tertipu dalam jual beli dia karena enggak pandai. Maka kata Rasulullah kepada dia apa? Idza bay'ata faqul la khilabata. Kalau kamu membeli sesuatu ya, bilang sama orang pembeli, jangan curang ya. Jangan curang ya, kamu bilang begitu. Kemudian Rasul mengatakan kepada dia lagi, ya, anta idza bay'ata ya fi sil'atin falakal khiyaru fi 3 ayamin atau 3 layal. Kalau kamu membeli satu barang, kata Rasul, kamu punya hak untuk membatalkan balik tadi selama 3 hari kalau itu tidak jadi. Tapi ini harus disepakati satu pihak lagi, diajukan oleh salah satu pihak. Ini namanya adalah khiyarus syarat. Yang ketiga, ini yang tidak berlaku lagi. Ya. Apa namanya? Khiyarul aib. Hak membatalkan transaksi yang sudah disepakati karena ada cacat pada barang yang dijual yang tidak diberitahu oleh penjual. Ya, ini kan banyak orang jual mobilnya second karena memang sudah nggak sanggup diurus lagi, Imam. Kalau kata kawan saya, istilahnya mobilnya udah bodrek. Ubah lagi boleh ke bodrek. Lalu kemudian dia datang ke bengkel, dia bilang ini chip oleh pokoknya itu dibeli dulu. Baik matalah. Nah, kemudian ketika dia jual, ditanya sama pembeli, "Ini selama dia pakai riba gak ada amonnya mungkin." Luar biasa, aneh maleo rupo. Padahal babak timpang lampu yang kakakku tidak boleh. Lamute. Nah, terjadilah transaksi. Rupanya setelah dipakai 2 minggu sama orang ini, kamu kok untuk diceklah ke bengkel. Oh, nyokatrik Allah, nyuji boleh macam kira. Maka orang ini berhak mengembalikan dan membatalkan, minta uang balik. Dan orang yang menjual tidak bisa untuk tidak kemudian mengembalikan. Nah ini kalau sekarang kan mungkin orang udah bilang anale yo, kali punya, kabeh, doku. Tidak bisa dalam Islam, tidak bisa. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, la tasurrul ibila wal ghanam
kalian kasumul ibil itu apa maknanya dalam bahasa Arab? Ya. Orang mau jual onta yang diperah susunya, kambing yang diperah susunya, maka untuk beberapa hari dia nggak perah susunya, agar ketika orang beli dia tengoklah, berarti ini onta model banyak susu, ini kambing modelnya banyak susu. Rupanya bukan, tidak diperah dalam beberapa hari. Ya, mohon maaf, sekarang ini juga terjadi di masyarakat kita apa? Kalau lembu mau dijual, itu dikasih pelek. Nah, dari nampak lembunya gemuk. Waktu setelah beli disembelih, piye nampak. Ini namanya adalah bai'ul musarrat. Bai'ul musarrat. Ya. Kata Rasulullah, jangan lakukan seperti ini. Kalau terjadi jual beli seperti ini, in radita fa amsik, kalau kamu ridha memang udah tertipu, ya oke dah, udah terima. Wa in sakhitta faruddahu ila sahibi. Kalau kamu enggak terima, balikin itu ke pemiliknya, minta uangmu. Ini namanya adalah khiyaru al-ain. Tapi tentu dengan ketentuan-ketentuan ya, bahwa pertama, cacat ini sudah terjadi sebelum akad jual beli. Jangan terjadi di kita, pokok motor nak balik mau buah untung ada yang motor kadung kiranya pokok dah. Tidak begitu. Terjadi sebelum akad itu, dan orang yang menjual tidak memberi tahu, sengaja menyembunyikan. Orang yang beli pun tidak tahu. Tapi kalau orang yang beli sudah tahu ini memang cacatnya dan dia ridha, itu nanti nggak boleh balik lagi. Aja deh dulu, nyo karena kyo, mau yang kali lu begah nyo di lima, kok nentung dah? Orangnya pikir kamu bukan main nggak bisa lagi, karena dia sudah dijelaskan aibnya, dia ridha. Nah ini kalau dia nggak tahu, ya nggak tahu. Dan juga disebutkan dalam kitab Fiqh Syafi'i bahwa aib itu ya, atau kecacatan pada barang bukan kecacatan yang umum memang ada. Ya. Kayak mana yang umum ada? Misalnya satu orang beli mobil kepada kita punya mobilnya misalnya apa namanya Robicon. Ya, mobil Gubernur Arno. Ya. Setelah dia pakai, dia balikin. Nggak jadi saya beli. Maka dia minum dong. Ya semua mobil itu memang minyaknya kayak itu bukan aib pada mobil. Semua mobil Robicon itu minyaknya 1.6. Nah itu bukan aib. Itu bukan aib, memang begitu semua mobil yang itu. Ini jamaah rahimahumullah. Karena waktu kita masih ada satu lagi yang ini adalah khiyarul ghubar, hak mengembalikan barang kalau tertipu secara harga jauh dari harga pasar. Tertipu harga jauh dari harga pasar, itu hak namanya khiyarul ghubar. Kita setelah bawa pulang, baru lu ada sekian, iya lu ada lu sama kan? Lu 5.000 ada ngobrol bangga gini juga. Ini berhak membatalkan balik tadi karena tertipu, namanya khiyarul ghubar. Tapi ini ke depan kita jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.